menggunakan tempat dalam belajarnya atau mungkin dalam penggunaan waktu, sehingga ketika belajarnya sesuai, materi-materi yang sedang dipelajari itu bisa terserap dan masuk ke dalam otak kita. Nah, itu pengertian dari belajar efektif. Nah, untuk bisa mendapatkan atau menciptakan cara belajar yang efektif itu, tentunya kita ini harus terlebih dulu nih mengetahui model-model belajar atau mungkin gaya belajar kita itu seperti apa, agar kita itu bisa menyesuaikan cara belajar kita gitu. Nah, Ibu menjelaskan terlebih dahulu agar kalian bisa memahami atau mengetahui model-model belajar kalian itu atau gaya belajar kalian itu seperti apa sih. Nah, gaya belajar itu terbagi dari 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar auditory learner, yaitu di mana individu atau orang yang memiliki gaya belajar auditory learner ini termasuknya adalah orang yang belajarnya itu, cara belajar itu atau nangkep dari materi pelajarannya itu melalui suara. Jadi orang-orang atau individu yang belajarnya melalui suara ini bisa menangkap materi pelajarannya itu lebih mudah. Misalnya belajar itu melalui suara, misalnya mendengarkan musik, kayak seperti itu. Nah, selanjutnya ada model belajar atau gaya belajar kinesthetic learner, di mana individu atau orang-orang yang memiliki gaya belajar ini biasanya dapat dengan mudah menyerap informasi atau pelajarannya itu melalui apa? Melalui misalnya menyentuh barang atau mungkin melalui gerakan. Jadi orang-orang yang memiliki gaya belajar ini ketika dia harus menguasai atau mempelajari suatu materi itu harus melalui sentuhan atau gerakan gitu. Nah, yang ketiga adalah gaya belajar visual learner, di mana orang-orang atau individu yang memiliki gaya belajar ini biasanya akan lebih mudah menyerap materi atau mempelajari suatu materi ketika dia melihat materinya gitu. Menitik beratkannya itu pada ketajaman dari penglihatannya, misalnya harus dengan menggunakan gambar atau dengan menggunakan grafik atau menggunakan diagram. Nah, itu orang-orang yang belajarnya dengan visual learner itu harus ada gambar atau mungkin grafik atau mungkin diagram. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak di sini ada yang sudah pernah ikut atau mengikuti tes gaya belajar? Ada yang udah pernah? Ada yang sudah tahu nih gaya belajar yang kalian miliki itu apa? Coba ada yang mau cerita nggak? Belum pernah ikut, Bu, tapi nebak-nebak. Nebak-nebak doang ya? Ada yang pernah? Yang lain? Intan udah pernah belum? Mana Intan nih? Belum, Bu. Belum ya? Oke, mana satu lagi deh? Ada yang udah pernah? Siapa nih? Belum, Bu. Belum pernah. Oke. Ibu kemarin sempat search juga gitu, ada tes online-nya dari gaya belajar ini. Mungkin nanti kalian isi, jadi nanti kalian tahu gaya belajar kalian ke dalam auditory learner, kinesthetic learner, atau visual learner. Nanti Ibu kirim linknya, oke? Jadi kalian bisa coba-coba. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, selain kita mengetahui gaya belajar atau model belajar kita itu seperti apa, kita bisa juga menciptakan cara belajar efektif di rumah itu dengan menerapkan teknik-teknik belajar efektif di rumah. Teknik belajarnya itu ada 5, ada metode Feynman, metode mind mapping, ada
teknik space practice, ada metode SQ3R, ada metode belajar sebelum tidur. Nah, apa aja sih metode-metode ini atau bagaimana sih cara melakukannya? Nah, Ibu jelaskan satu-satu melalui metode Feynman terlebih dahulu ya. Jadi, metode Feynman itu adalah konsepnya itu lebih kepada kita itu menerangkan kembali materi dari yang kita pelajari berdasarkan kita ini seakan-akan menerangkan kembalinya itu kepada orang lain gitu. Jadi teknik ini cukup efektif dalam membantu kita agar lebih belajar itu lebih efektif dalam memahami materi-materinya. Jadi cara belajar ini juga gampang dilakukan untuk kalian-kalian yang masih melakukan PJJ. Nah, bagaimana sih caranya dengan menggunakan metode si Feynman ini? Nah, caranya adalah anak-anak tulis dulu materi yang akan kalian pelajari atau yang ingin kalian kuasai. Nah, baru kalian ini anak-anak menjabarkan materi tersebut seolah-olah kita itu mengajari orang lain gitu. Jadi cosplay, jadi guru gitu misalnya. Nah, ketika nanti kalian sudah baca materinya, udah dikuasain, terus kalian mencoba menjelaskan layaknya kalian mengajari orang lain itu, baru nanti cara selanjutnya adalah diulas kembali. Apa aja sih yang sudah terlewat atau mungkin apa saja sih yang sudah kalian bisa jelaskan gitu. Nah, baru kalau misalnya ada yang salah, kalian bisa buka kembali buku materinya, baru nanti kalian cari jawaban yang menurut kalian itu masih salah. Waktu kalian mencoba menguasai dan juga menjelaskan layaknya menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu cara dari metode dari Feynman. Nah, selanjutnya ada teknik belajar mind mapping, di mana teknik belajar dari mind mapping ini sepertinya sangat populer ya. Banyak yang sudah pernah nyoba teknik belajar mind mapping. Ada yang mau cerita, ada yang udah pernah nih. Kalau belajar pakainya selalu mind mapping. Mungkin Azahra deh, Azahra. Ada masih stay di sana? Ada. Oke, Azahra belajar mapping? Udah pernah ya? Oke. Gimana nih selama Zahra nyoba teknik belajar mind mapping, Zahra efektif nggak belajarnya? Jadi lebih cepat ingat gitu sih. Ya, kenapa mind mapping ini jadi salah satu teknik belajar yang mungkin dikatakan bisa menjadi metode mind mapping ini? Kan kalian membuat satu topik dulu, baru nanti dari topik-topik kalian bikin cabang dari materi-materi seperti itu, bisa kan kita untuk mengingat materi yang kita mind mapping ini bisa kalian coba untuk kalian-kalian yang masih belum pernah mencoba ini, kali saja dengan menggunakan mind mapping ini dari pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari. Nah, selanjutnya kita berpindah teknik belajarnya, yaitu teknik belajar space practice. Space practice ini materinya atau caranya itu bagaimana sih? The space practice ini caranya adalah anak-anak bisa belajar kurun waktu mungkin yang cukup lama gitu. Jadi cara belajar ini konsep itu memecah jam belajarnya menjadi beberapa waktu. Nah, hal ini bermanfaat untuk melatih otak kita mengingat dan mengkoneksikan apa yang ide-ide otak kita. Jadi pelajari dulu satu malam 1 jam atau mungkin kalian bisa pelajari satu materi, nanti
kalian sebut lagi itu di